application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kali ini saya akan membahas ngambeknya Ibu Megawati terhadap, ya, sebut saja Pak Prabowo gitu ya. Karena anak kesayangannya Hasto itu sekarang jadi tahanan KPK. Iya, ngambek dia. Kenapa ngambeknya? Iya, dia instruksikan kepala daerah yang berasal dari PDP untuk tidak mengikuti retret yang akan diselenggarakan oleh Pak Prabowo di Akademi Militer Magelang. Oke, nanti Anda lihat ya videonya ya, seperti biasa. Yang ringan-ringan ini mau lewat dulu nih ya, jangan di skip nih ya video saya. Oke, kita lihat ini dulu nih yang pertama. Oke, ini aduh, Hasto. Ini ada cuitan ya dari Kampungan Nora. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditahan KPK. Kita tahu publik menunggu apakah Ibu Megawati akan geruduk KPK. Kan sebelumnya Ibu Megawati bilang, kalau sampai Hasto ditahan, saya akan datangi itu KPK. Ya oke lah, kita tunggu ya, digeruduk nggak sama Ibu Mega. Nah, begitu juga cuitan dari Suyoto. Katanya kalau Hasto ditangkap KPK akan didatangi. Monggo katanya. Sekarang dibuktikan ya. Ya Bu Mega, buktikanlah ya. Supaya jangan ditanya-tanya sama orang-orang. Oke, kemudian ada penahanan wali kota Semarang, yaitu Mbak Ita sama suaminya juga ya. Nah, Intel Imut mencuit begini katanya, penahanan wali kota Semarang Mbak Ita ini prosesnya sudah lama terjadi. Pemanggilan demi pemanggilan KPK diabaikan oleh Mbak Ita dengan berbagai macam alasan. Jadi bukan proses tiba-tiba langsung ditahan. Ya dong, kalau sudah dipanggil mangkir lagi, langsung ditahan gitu ya. Nah, tapi basarnya PDIP memutarbalikkan fakta bahwa penahanan Mbak Ita adalah pengalihan isu. Biasalah banteng ya. Nah, ini menarik ya. Mahfud MD ajak perguruan tinggi berani kritik pemerintah. Pak Mahfud, enggak usah disuruh ya, perguruan tinggi itu pasti mahasiswanya sering kritik pemerintah. Pertanyaannya, Pak Mahfud ketika jadi menteri kenapa nggak memberikan statement seperti ini? Ya, ketika sudah tidak jadi menteri, keluarlah komentar yang menurut saya boten-boten. Ya, orang perguruan tinggi udah berani kok kritik pemerintah. Seperti yang terakhir kan, Indonesia gelap. Ada yang nunggangin juga itu. Oke. Nah, ini nih mahasiswa ya, ketika demo dia bilang apa? Makan gratis, tapi bapaknya dipecat. Kata seorang mahasiswa peserta aksi demo. Ada dua kemungkinan. Bapaknya dipecat karena perusahaan di tempat bapaknya bekerja, ya sedang ada masalah. Ya terus mau diapain? Masa disalahin pemerintah? Ya kan? Atau mungkin bapaknya ya karena unjuk kerjanya nggak sesuai dengan yang diharapkan perusahaan, ya di PHK. Tapi kalau bapaknya adalah ASN ya, aparatur sipil negara yang di PHK seperti dulu cuitan seorang penyiar RRI Ternate. Nah, itu salah. Itu salah. Ya, itu salah. Jadi yang jelas dulu nih, maksudnya apa? Oke? Nah, ini astaga. Anda tahu lah ya. Dia orasi di tengah-tengah Mahasewa, udah. Orasi di depan gedung KPK, udah. Tetapi mukanya sendiri yang gelap. Indonesia cerah, ya. Aduh, Anda kenal nggak tuh wajahnya tuh ya, yang pakai baju putih, ya. Adian Napitupulu, ya. Dia memberikan pidato menyambut ditahannya Hasto, oke. Nah, Partai Sosmed mencuit saat ini situasi Hasto sudah nothing tulus. Ya sudah ditangkap.
Kan sebelumnya ada ancaman, gue punya video nih, sudah diamankan KONI, sudah dinotariskan di Rusia ya, dokumen itu sudah diamankan, video itu sudah diamankan. Ya kita tahu sih, dengan kata lain, kalau lu berani nangkap gue buka nih video, kira-kira gitulah, walaupun dia nggak sebut. Ya sekarang suruh KONI buka lah, ya, suruh KONI buka, kita mau nonton gitu ya. Jadi harusnya KONI tanpa beban membuka video yang katanya disimpan di Rusia. Kalau kemarin-kemarin dibuka ada beban dong, takut Hasto ditangkap. Keduluan buka videonya kecepatan. Nah sekarang Hasto udah ditangkap, nothing tulus gitu ya. Buka dong, kita mau nonton videonya, video bokep atau video korupsi beneran gitu ya. Kita nggak tahu ya. Nah kami sudah kasih bocoran bahwa video yang dimaksud itu cuma monolog Hasto sendiri. Info A99 jarang meleset. Tuh, jadi haci dah tuh ya. Oke. Nah, ini ada sebuah video ya. Video ini banyak hoaxnya. Ini katanya mengutip informasi dari KONI katanya ya. Informasi dari KONI. Coba kita lihat. Saya geli betul ya menonton video ini. Yuk, kita geli sama-sama. Monggo, yuk. Titipkan KONI Rahakundini di Rusia. 1. Pembunuhan 6 laskar FPI atas perintah Jokowi. 1. Yang kedua, Jokowi menerima aliran judol dari Sambo. Yang kedua. Yang ketiga, suara Prabowo Gibran pada Pilpres 2024 adalah 35%, bukan 58%. Yang keempat, Ibu Iriana minta Gibran harus jadi wapres dengan cara apapun. Ya kan? Yang kelima, Jokowi mengantongi sekitar 1.000 triliun dari PSN, penjualan Kepulauan Halmahera, kalau saya dengar ada sekitar 210 dijual, ya kan? Kemudian pasir laut ke Singapura, ya kan? Setoran dirut BUMN. Nah, jadi dari 5 hal ini, menurut saya ini bocoran dari KONI Bakri di Rusia yang beredar luas di TikTok. Saya minta tanggapan istana, sekali lagi saya minta tanggapan istana dan minta tanggapan dari Jokowi Widodo. Jika tidak tanggapan berarti benar barang ini. Nah kalau ini benar, maka ketika pernyataan Presiden Prabowo yang menyatakan mendukung Jokowi, berkali-kali disebutkan itu dengan yel-yel, itu artinya bahwa dia mengundang rakyat Indonesia untuk segera menghentikan dia sebagai presiden. Itu pikiran saya. Kenapa ini harus dijawab semuanya ini? Meskipun keputusan MK itu adalah keputusan yang final dan mengikat. Sebetulnya bukan kali itu. Salah satu hakim mengatakan tidak ada cawe-cawe. Kalau bos sendiri ngaku kok saya ini jadi presiden kalau didukung oleh Jokowi. Itu artinya dia mengumumkan. Membuat pengumuman, hei rakyat Indonesia, saya presiden kalau didukung oleh Joko Widodo di sampingnya itu. Nah itu, jadi ini artinya bahwa perlu kita melakukan penekanan, kita perlu mengirim delegasi, ya kan, selesai ini, TPUA bersama dengan Komite Nasional Perempuan, KNPRI. Nah inilah orang-orang yang sakit hati. Dia bilang dia dapat informasi dari KONI ya. Yang saya lucu, yang mau sakit perut, dia bilang Pak Jokowi mengantongi 1.000 triliun atas penjualan apa tadi, Pulau Halmahera. Dia nggak tanya itu waktu Ibu Mega jual Indosat, ya kan, jual beberapa aset negara, dapat berapa gitu ya. Saya nggak mau masuk situ sih ya. Cuman kan lucu, tinggal dibuktikan aja, laporkan ke KPK, ya kan. Terus dia bilang, saya minta tanggapan istana, kalau istana tidak mau menanggapi berarti ini benar. Yang lucu juga katanya Prabowo cuma dapat 35%. Buktikan dan gugat, jangan cuma ngomong. Dari mana sih? Saya juga bisa bilang, Ganjar cuma dapat 2% sebenarnya, bukan 16 kan? Lucu, ya kan? Jadi dia bilang kalau istana tidak memberikan tanggapan, dianggap ini benar. Ngapain nanggepin basar-basar kadrun, ya kan? Aduh, otak kemana gitu ya? Oke lah, makanya saya mules nih, ya. Untuk nggak mencret kayak Hasto. Oke. Nah, ini nih ya, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno kegirangan karena Gubernur Jakarta Pramono Anung mengikuti retret kepala daerah di Magelang yang akan dimulai Jumat kemarin ya, 21 Februari
Sebab dia akan menjadi pelaksana harian gubernur selama sepekan. Ya, kita simak nih videonya. Jadi Bang Anung sama Bang Dul, insya Allah mulai besok bakal kerja langsung. Kalau Bang Anung besok masuk ke Diklat di Magelang, besok Bang Dul akan ngobok kali seluruh Jakarta. Dan besok pagi Pak Gub akan berangkat ke Magelang. Alhamdulillah Sidul selama seminggu jadi gubernur. Lumayan bisa jadi gubernur seminggu. Sekali lagi abang ucapin terima kasih. Abang minta pulang tertib, sampah angkatin. Kita jangan bikin malu Betawi. Setuju? Setuju? Yang belum makan, makan kalau gerobaknya masih ada isinya. Kalau nggak ada baca doa aja kita ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini videonya video sepertinya hari Kamis ya, karena dia bilang besok Bang Anung mau ke Magelang. Nah, padahal ntar kita lihat itu dicegah sama Mega ya. Jadi dia bilang juga mulai besok saya akan ngobok-ngobok seluruh kali Jakarta. Kita lihat diobok-obok kan ya sama Sidul. Oke. Nah, ini dia nih ya, kita lihat nih ya CNN. CNN bilang Hasto ditahan, Megawati larang kepala daerah PDIP ikut retret yang hari Jumat kemarin mulainya ya. Jadi dia menginstruksikan seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda ikut dalam agenda retret yang akan digelar mulai kemarin hari Jumat ya sampai 28 Februari. Ini ibu mau bikin negara dalam negara atau apa? Nah, ntar ya. Ih, gemes saya nih ya. Nah, jadi di sini Ibu Megawati menginstruksikan kepala daerahnya yang dari partainya untuk menunda. Waduh, instruksi itu disampaikan Megawati menyusul penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada hari Kamis. Astaga. Jadi diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang. Ya, sekiranya telah dalam perjalanan menuju kota Magelang berhenti, disuruh berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari ketua umum. Mantap. Nah, di iNews juga memperlihatkan surat edaran dari Megawati yang melarang kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk mengikuti retret Akmil Magelang. Ya, menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memastikan seluruh kepala daerah se-Jawa Barat akan tetap ikut retret meski dari kader PDIP. Hancur ini PDIP ya kalau begini caranya ya. Nah, Teddy Gusnadi bilang apa? Bilang bahwa kepala daerah boleh kok abaikan instruksi Megawati. Karena walaupun mereka dipecat oleh Megawati, mereka tetap jadi kepala daerah. Nggak bakal dipecat jadi kepala daerahnya. Dipecat dari anggota PDIP mungkin, ya kan? Mereka tetap jadi kepala daerah kok. Karena kepala daerah itu secara hukum boleh tidak menjadi anggota partai politik. Dan seyogianya kepala daerah bukan petugas partai yang seenak-enaknya disuruh-suruh sama ketua partai, ya. Kita lihat ini Kompas ya. Raja Juli Antoni bilang, kepala daerah kalian kan pelayan rakyat. Atau kalian pelayan partai. Atau kalian petugas partai. Karena Kompas bilang, ini mengutip pernyataan Presiden Prabowo ya, kepala daerah adalah pelayan rakyat. Bukan semata-mata petugas partai. Ia harus melayani rakyat lah. Masa melayani ketua umum partai? Enggak lah ya. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, jadi, saya mau komentarnya mau panjang lebar, agak kurang enak nih. Jadi singkatnya begini. Sampai sekarang, kader-kader partai dari PDI Perjuangan maksud saya, masih dianggap sebagai anak-anak kecil, alias para petugas partai yang harus nurut sama ketua umumnya. Ya. Padahal ketika mereka sudah terpilih, mereka harus melayani rakyatnya, bukan melayani ketua umumnya. Kan pernah saya bahas sebelumnya ya. Itu dari politisi Filipina ya kalau tidak salah, dia bilang, "My loyalty to my party ends when I become a president," misalnya.
Loyalitas saya terhadap partai itu berhenti ketika saya jadi presiden atau jadi kepala daerah. Karena saya harus melayani, kalau presiden, rakyat seluruh negara itu. Kalau kepala daerah, rakyat di daerah itu. Tidak lagi nunut sama perintah ketua umum. Nah, untungnya Pak Prabowo bukan petugas partai ya. Coba bayangin kalau yang menang itu petugas partai. Waduh. Nah, inilah ya. Padahal Megawati sudah mau masakin nasi goreng, sudah kasih minyak urut, tapi tetap aja tuh ya, ini hebatnya Pak Prabowo, nggak mempan itu ya, mau dikasih nasi goreng, sudah dikasih minyak urut ya, tetap tidak ada deal-deal politik. Yang salah, Hasto mesti masuk penjara, masuklah itu barang. Oke, itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.